Tidak semua bisnis dibangun dengan modal dan kerja keras. Sebagian dibangun dengan nyawa. Tahun 2016, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada satu bangunan yang pertumbuhannya terlalu cepat untuk ukuran logika. Namanya sebut saja CV Sumber Rejeki Abadi. Dalam waktu 6 bulan, usaha bahan bangunan itu berubah dari ruko kecil menjadi gudang besar. Truk keluar masuk setiap hari. Harga selalu lebih murah dari pesaing. Proyek pemerintah datang silih berganti. Orang-orang bilang, pemiliknya pinter dagang. Tapi para pedagang lama di sekitar situ mulai merasa tidak beres. Setiap kali ada toko bangunan baru buka di sekitar CV itu, tidak pernah bertahan lama. Ada yang bangkrut mendadak. Ada yang terbakar. Ada yang pemiliknya sakit keras lalu meninggal. Dan anehnya, semua kejadian itu selalu terjadi setiap malam Jumat Kliwon. Nama saya Arif. Dulu saya bekerja sebagai admin proyek di salah satu toko bangunan pesaing CV Sumber Rejeki Abadi. Bos saya, Pak Herman, adalah pedagang jujur. Toko kami sudah berdiri hampir 15 tahun. Tapi sejak CV itu buka, penjualan kami anjlok drastis. Pak Herman sering mengeluh, harga mereka nggak masuk akal. Kayak nggak cari untung. Suatu malam, Pak Herman bilang mau bertemu langsung dengan pemilik CV itu. Katanya cuma mau bicara baik-baik. Dia berangkat jam 9 malam. Dan tidak pernah kembali. Motor ditemukan pagi harinya di pinggir sawah. Kunci masih tergantung. Tidak ada tanda kecelakaan. Tidak ada saksi. Polisi menyimpulkan, orang hilang. 3 hari kemudian, proyek besar yang seharusnya kami dapat resmi pindah ke CV Sumber Rejeki Abadi. Karena toko kami tutup, saya sempat melamar kerja ke CV itu. Dan saya diterima. Gudangnya besar. Tapi suasananya aneh. Malam hari, selalu ada lampu yang menyala di ruangan belakang. Padahal tidak pernah ada aktivitas resmi di sana. Satpam pernah berbisik ke saya. Mas, jangan lewat lorong timur kalau lewat jam 10. Saya tanya kenapa. Dia cuma jawab, kalau sampean dengar orang nangis, jangan ditengok. Saya pikir itu cuma bercanda. Sampai suatu malam, saya piket lembur sendirian. Jam menunjukkan pukul 00.13. Dari arah gudang belakang, terdengar suara seperti orang berdoa, tapi nadanya salah. Seperti doa yang dipelintir. Lalu terdengar suara tangisan laki-laki, pelan. Seperti orang yang mulutnya disumpal. Rasa penasaran mengalahkan takut. Saya mengikuti suara itu. Di ujung gudang, ada pintu besi kecil yang biasanya terkunci. Malam itu, sedikit terbuka. Di dalamnya ada ruangan sempit, bau tanah basah dan kemenyan. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran hitam di lantai. Tumpukan foto-foto pemilik usaha lain. Dan, nama Pak Herman, tertulis dengan tinta merah di tembok. Di pojok ruangan, ada sesuatu yang membuat lutut saya lemas. Baju yang dikenakan Pak Herman malam dia menghilang. Masih ada bercak coklat kehitaman. Saya mundur pelan-pelan. Dan saat itulah, saya mendengar suara tepat di belakang telinga saya. Sudah terlambat kalau kamu tahu. Saya kabur malam itu juga. Besoknya saya tidak masuk kerja. 2 hari kemudian, saya didatangi orang pintar yang dikenal keluarga saya. Tanpa saya cerita apapun, dia bilang, kamu sudah lihat tempat tumbal. Dia menjelaskan, pemilik CV itu melakukan ritual pesugihan tingkat tinggi. Syaratnya, setiap kenaikan omset besar, harus ada tumbal dari pesaing langsung. Orang yang punya pengaruh usaha. Kalau ritual dihentikan, semua yang sudah dikorbankan akan menagih. Dan biasanya, penagihannya ke orang-orang terdekat. 2 bulan setelah saya keluar dari kota itu, gudang CV terbakar tanpa sebab jelas. Anak pemilik CV jatuh sakit, tidak bisa bicara. Istrinya bunuh kamar mandi. Dan yang paling mengerikan, pemilik CV itu ditemukan menggali tanah di gudangnya sendiri, sambil menangis dan berteriak. Saya sudah bayar semua. Saya sudah kasih banyak nyawa. Dia sekarang dirawat di RSJ. Gudang itu ditutup. Sampai hari ini, papan nama CV Sumber Rejeki Abadi masih berdiri. Warnanya pudar. Tapi kalau kamu lewat malam hari, orang sekitar bilang,
Kadang masih terdengar suara orang mengetuk dari bawah tanah. Seperti seseorang yang ingin pulang, tapi sudah terlanjur dijadikan modal.